Di tahun 90-an, tepatnya di Washington DC, Amerika Serikat, terdapat seorang kakek tua bernama Luther, yang kalau kita lihat dari luar, penampilannya seperti orang biasa. Sehari-hari, beliau menghabiskan waktunya di sebuah museum untuk mencari inspirasi, dan pulang ke rumah sebelum matahari terbenam untuk menikmati santap malam dalam kesendirian tanpa kerabat maupun keluarga. Di antara hasil karyanya tadi, terdapat sebuah gambar rumah mewah yang anehnya malam itu tiba-tiba kembali ia kunjungi. Dan disinilah kita menyadari kalau Luther ternyata bukan kakek-kakek biasa, melainkan seorang pencuri profesional. Sebelum beraksi, Luther sudah menyusun rencananya dengan sangat matang. Bahkan sejak awal ia sudah tahu kalau di balik pintu utama dari rumah tersebut terdapat semacam alarm yang akan aktif otomatis jika si pemilik rumah tak segera memasukkan kode keamanannya. Sistem ini tergolong sangat langka di tahun 90-an, namun hal itu bukan masalah bagi Luther. Rumah yang akan dirampoknya kali ini benar-benar megah. Dindingnya dihiasi lukisan-lukisan mahal. Namun tujuan utamanya ke sana bukan untuk mengambil barang-barang tersebut, melainkan untuk mencari sebuah ruangan rahasia. Anehnya, tak butuh waktu lama bagi Luther untuk menemukan ruangan yang dimaksud. Seakan-akan ia sudah pernah masuk ke sana. Di balik kaca tadi terdapat sebuah ruangan yang menyimpan berbagai barang-barang berharga. Mulai dari koin langka, belasan jam tangan mewah, puluhan kalung berlian, dan yang terakhir ada satu laci penuh dengan uang cash. Malam itu Luther benar-benar panen banyak. Namun di tengah aksinya, tiba-tiba terdengar suara. Dan ternyata... Menurut info yang Luther dapatkan, harusnya si pemilik rumah sedang liburan ke luar negeri. Tapi faktanya istri sang pengusaha ternyata batal berangkat. Dan malam itu diam-diam ia menghabiskan waktu bersama selingkuhannya. Uniknya lagi, Luther bisa menyaksikan semua kelakuan liar mereka dari balik ruangan rahasia tadi yang ternyata memiliki kaca dua arah. Untuk saat ini tak ada yang bisa Luther lakukan selain memantau mereka dari balik kaca dan berharap aksinya tak terbongkar. Namun berselang beberapa detik kemudian, si pria yang bernama Alan tiba-tiba main kasar. Mungkin ini karena pengaruh alkohol. Dan tentu saja setelah diperlakukan semena-mena, selingkuhannya langsung melawan balik. Tapi ujung-ujungnya ia tak berdaya ketika harus menghadapi seorang pria bertubuh besar. Makanya demi bertahan hidup, si wanita mulai merogoh pisau yang berada di atas meja dan berhasil melukai tangan Alan. Tapi hal itu tak berlangsung lama karena tiba-tiba... Kedua pria tadi adalah pegawai Alan. Mereka tak ragu melepaskan tembakan ketika bosnya dalam masalah. Tak lama kemudian asistennya yang bernama Gloria juga ikut masuk ke kamar. Dan insiden tersebut tentu saja sempat membuatnya tak bisa berkata sama sekali. Di tengah kebingungan, salah satu pengawalnya yang bernama Bill pun menyarankan bagaimana jika mereka melaporkannya ke polisi. Namun ide itu ditentang habis-habisan oleh Gloria karena tentu saja hanya akan menimbulkan kekacauan yang lebih besar. Why don't you think about that? Probably not a good idea. Here's what happened. An interrupted a burglary. Sound logical? Setelah menyaksikan semua ini, kita sudah bisa berasumsi kalau Alan adalah seorang pejabat tinggi negara. Bahkan saking tingginya kedudukannya di pemerintah, semua anak buahnya bersedia untuk menutupi kebusukannya. Perlahan mereka memanipulasi TKP. Mulai dari membersihkan sidik jari sampai dengan mengamankan alat pembunuhan dan membuat Christina seakan-akan mati akibat perampokan. Mereka sangat yakin polisi akan berasumsi demikian, namun tanpa disadari, dari balik ruangan rahasia tadi, Luther menyaksikan semuanya. I'll take care of everything. Okay? Saat Alan dan kroconya sudah sampai di parkiran, perlahan Luther keluar dari persembunyiannya. Dan hal pertama yang ia lakukan adalah menyembunyikan remote untuk membuka ruangan rahasia tadi. Sehingga si pemilik rumah nanti tak menyadari kalau barang-barangnya telah dirampok. Tak sampai sana, Luther bahkan mengambil kalung berlian yang Christina kenakan malam itu. Entah apakah sekedar rakus ataukah ingin dia manfaatkan.
Dan yang terakhir, ia juga mengambil pisau pembunuhan yang ternyata tak sengaja jatuh dari tas Gloria tadi. Namun tak butuh waktu lama bagi Gloria untuk menyadari kalau ada barang yang tertinggal. Dan saat akan kembali naik ke atas, mereka tak sengaja melihat sesosok bayangan dari balik jendela, sehingga keberadaan Luther pun terbongkar. No knife! Where's the knife? In the bedroom. Get out there! Untungnya rumah itu sangat luas, sehingga masih ada waktu bagi Luther untuk kabur lewat jendela menggunakan peralatan khusus. Tapi tentu saja pengejaran belum berakhir, apalagi setelah mereka tahu ia membawa kabur senjata pembunuhan tadi. Luther sudah cukup tua dan saat ini tubuhnya dipaksa berlari sambil membawa barang curian tadi. Sedangkan lawannya adalah dua anggota militer yang punya kemampuan fisik tak main-main. Syukur saja gelapnya malam ditambah banyaknya pohon membuat musuh sulit untuk menemukan keberadaannya. Hingga akhirnya Luther pun berhasil kembali ke mobil dan segera meninggalkan lokasi. I got the number. Ketiga anak buah Alan mulai bertanya-tanya siapakah orang tadi. Apakah dia pencuri ataukah sekedar pegawai di rumah tersebut? Tak perlu waktu lama bagi mereka untuk mendapatkan jawabannya, karena Bill berhasil menemukan ruangan rahasia di balik kaca. Gloria tak bisa menyembunyikan rasa paniknya setelah tahu ruangan itu punya kaca dua arah. Namun dengan penuh keyakinan, Bill mengatakan kalau si pencuri tak mungkin buka mulut, karena jika hal itu terjadi, maka pasti dia juga akan terancam masuk penjara. Tell you what he's gonna do. He's gonna run like hell. Singkat cerita, keesokan harinya Luther menemui putrinya ketika sedang jogging di pinggir laut. Rasa canggung nampak di wajah mereka berdua. Mungkin itu karena Kate sudah lama tak bertemu ayahnya sendiri. Di sisi lain, rasa benci di hatinya juga belum hilang. Bagaimana tidak, dari kecil sampai kuliah, ia hanya dibesarkan oleh seorang ibu. Sedangkan ayahnya harus mendekam di penjara. Kocaknya lagi, setelah lama tak bertemu, tiba-tiba Luther mengajaknya untuk pindah ke luar negeri. Karena punya hubungan batin, Kate langsung sadar kalau ayahnya pasti habis merampok. You're lying, aren't you? No. Christ. Father, what have you done? Di saat yang sama, polisi mulai menyisiri TKP, dan sejauh ini mereka dibuat heran akan kematian Christina. Bagaimana tidak, jika dilihat sekilas, kemungkinan besar dia mati akibat tembakan yang berasal dari arah pintu kamar. Tapi jika memang si perampok sejak awal punya senjata, mengapa ditemukan bekas cekik di lehernya? Seakan-akan perampokan ini dilakukan oleh beberapa orang yang berbeda. Tapi jika memang demikian, anehnya sampai akhir polisi tak bisa menemukan satupun sidik jari. What's she doing here? I'm sat here, but I couldn't find any prints. Looks like he tried to strangle her. Sementara itu, Luther terlihat sedang menyewa sebuah apartemen mewah yang di dalamnya memiliki fasilitas berupa berangkas raksasa. Paling tidak bisa digunakan untuk menyimpan hasil curiannya kemarin. Setelah itu, ia kemudian menonton rekaman pertandingan American football dari klub kesayangannya. Walaupun ini terlihat receh, tapi percayalah tontonannya ini akan berguna di kemudian hari. Sepulangnya dari luar negeri, si pengusaha yang menjadi korban perampokan dan pembunuhan langsung mendatangi ruang otopsi untuk melihat jasad istrinya. Sang detektif yang menangani kasus ini bernama Seth pun mulai mengajukan berbagai pertanyaan. Dan dari percakapan singkat mereka, kita jadi tahu kalau Christina sebenarnya belum lama menikah dengan Tuan Sullivan. I've been married to my Rebecca for 47 years. I decided I never wanted that pain again. Nah, kedatangan Seth ke sana tak lain untuk menanyakan satu pertanyaan penting, yaitu apa fungsi dari kursi yang berada di balik ruang berangkas. Karena menurut ahli, kemungkinan si pelaku pembunuhan sempat duduk di sana. Sebenarnya fungsi kursi itu bersifat rahasia, namun karena terpaksa, Tuan Sullivan pun menjelaskan kalau istrinya memang sering berhubungan dengan pria-pria pilihan. Semua itu karena dia tak sanggup lagi memberikan nafkah batin. Fakta ini tentu saja sangat memalukan, sampai-sampai Tuan Sullivan meminta agar Seth bersumpah merahasiakannya dari semua orang. This comes to trial. I'll just go out, the joke of the world. Just do your job, and I'll try to do mine. Yes. I'm sorry, sir. Malam itu, Istana Negara mengadakan jamuan makan malam, dan akhirnya kita diberitahu siapakah Alan sesungguhnya. Ternyata dia adalah Presiden Amerika Serikat. Di tengah pesta, Pak Presiden mulai mencari tahu soal perkembangan kasus kematian Christina lewat pengacara Tuan Sullivan. Mereka berdua memang sangat akrab, bahkan Tuan Sullivan telah menyumbangkan sebagian besar hartanya agar Alan bisa duduk di posisinya saat ini.
Tapi semua kebaikan itu malah dibalas dengan pengkhianatan. Biadabnya lagi, dia kembali berbohong dan mengatakan siap mengadakan konferensi pers demi mendukung penuh investigasi dari kasus kematian Christina. Treasure that, Mr. President. Thank you, sir. Thank you. Tennis elbow. Saat berada di ruang khusus, Gloria dan dua pengawalnya mulai melaporkan perkembangan dari kasus kemarin. Setelah dilacak, mobil yang Luther pakai mencuri kemarin ternyata masuk ke daftar kendaraan sitaan polisi. Dan dari sini mereka bisa menyimpulkan kalau dia bukan perampok sembarangan. Namun berdasarkan info tersebut, Alan jadi yakin kalau Luther tak mungkin berani keluar dari persembunyiannya. Soalnya mereka sama-sama diuntungkan dengan kasus kemarin. Kocaknya, sejauh ini, semua anak buahnya belum berani mengabarkan kalau Luther sebenarnya berhasil mencuri alat bukti pembunuhannya. He's a burglar. Who's gonna believe him? After all, it's not as if he has any evidence or anything. Keesokan harinya, berita mengenai kematian Christina dimuat oleh media cetak, dan Kate sempat menaruh curiga, jangan-jangan pelakunya adalah ayahnya sendiri. Di sisi lain, saat ini Luther sedang menemui kenalannya yang ahli membuat paspor palsu. Jumlah hasil curian kemarin mencapai $5 juta atau sekitar 80 miliar rupiah, nilai yang fantastis di tahun 90-an, dan dijamin dengan uang segitu banyak, ia mampu hidup mewah di belahan dunia manapun. Di saat yang sama, detektif Seth masih mencoba memecahkan misteri pembunuhan Christina. Semua bukti di TKP terasa sangat janggal jika pelakunya hanya satu orang. Mereka bahkan semakin kebingungan setelah menemukan fakta kalau Christina pulang ke rumahnya diantar oleh orang tak dikenal. Dan orang itulah yang dipercaya sebagai pembunuhnya. Jika demikian, perampoknya artinya orang yang dia kenal dong. Tapi kalau memang seperti itu, mengapa ada tanda-tanda si perampok kabur lewat jendela? Guys broke in. They both went out the window. That's bullshit. Or they got in by breaking a $1 zillion security system. Siang itu, Bill menemui Seth dan menyampaikan kalau Presiden ingin mengetahui semua perkembangan kasus ini. Pokoknya jika ada info terbaru, dia harus mengabarinya langsung. Tentu saja Seth tak menaruh curiga sama sekali, bahkan merasa terhormat karena bisa kenalan dengan pengawal Presiden. Dan untuk jaga-jaga, diam-diam Bill juga sudah mengutus seseorang untuk memasang alat penyadap di ruangan sang detektif. Kasus kematian Christina semakin rumit karena Tuan Sullivan tak mau skandalnya bocor ke publik. Untuk itulah dia menyewa seorang pembunuh bayaran bernama Carty. Pokoknya si pelaku harus mati sebelum dibawa ke ruang sidang, karena jika tidak, reputasinya akan hancur berantakan. $1 million expenses, $2 million a bullet. Menurut FBI, hanya ada 6 orang di Amerika yang mampu membobol sistem keamanan rumah Tuan Sullivan. Dan salah satunya adalah Luther. Seth semakin curiga dengannya karena di antara 6 orang itu hanya dia yang tinggal di kota tersebut. Tapi sejauh ini hatinya masih bimbang karena terakhir kali Luther merampok itu sudah 20 tahun yang lalu. Anehnya lagi, seumur hidup dia tak pernah terlibat kasus pembunuhan. Jadi tak mungkin dong kalau dia tiba-tiba berani membunuh korbannya hanya demi beberapa kalung berlian. I bet you this is our guy. I just don't see this guy as a killer. He's just a great thief. Walaupun yakin Luther bukan pelakunya, siang itu sang detektif tetap menyempatkan diri untuk menemuinya. Dan kocaknya, sejak awal Luther sudah menduga kalau polisi pasti akan mencurigainya. Oleh karena itu, dia sudah menyiapkan sebuah alibi sempurna, di mana saat malam pembunuhan terjadi, ia sedang menonton pertandingan American football yang kemarin sempat dia rekam. Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya polisi mendatangi Luther untuk minta pendapat. Makanya ia mampu bersikap sangat tenang dan mulai menjelaskan berbagai kejanggalan dari kasus perampokan kemarin. Pada intinya, merampok rumah dengan sistem keamanan mutakhir seperti milik Tuan Sullivan memerlukan penelitian yang bisa sampai berbulan-bulan. Mulai dari mencari denah rumah, sampai dengan menghubungi perusahaan keamanan yang menyediakan sistem alarmnya. Secara tidak langsung, di sini kita menyadari alasan mengapa rencana perampokan Luther kemarin bisa sangat matang. This guy had obviously done the kind of research you're talking about. A lot of valuables in that vault. Walaupun Luther pandai mengarang cerita, tapi tetap saja insting seorang detektif tak bisa dibohongi. Sejak awal, Seth sudah menaruh curiga, tapi tak berani mengambil tindakan karena kasus ini masih memiliki banyak teka-teki. Singkat cerita, sebelum kabur ke luar negeri, malamnya Luther diam-diam masuk ke apartemen putrinya. Sepertinya dia sudah sering melakukan hal ini dan kedatangannya tak lain untuk memastikan kondisinya. Keesokan harinya istana mengadakan konferensi pers terkait kasus kematian Christina. Tanpa malu, Alan mengucapkan sumpah palsu dan berjanji akan menemukan si pelaku. By the way, konferensi pers itu disiarkan langsung melalui TV nasional.
Dan secara tidak sengaja, Luther menyaksikannya ketika sedang di bandara. Tadinya dia sudah ingin terbang ke luar negeri. Namun hatinya berasa disayat-sayat setelah mendengar semua kebohongan sang presiden. Walter, you've been like a father to me. You heartless whore. I'm not about to run from you. Bukannya kabur ke luar negeri, Luther justru ingin melawan Presiden Amerika Serikat. Sebagai permulaan, ia menggunakan sedikit make up dan rambut palsu sehingga bisa ikut tur keliling istana negara. Dan saat perhatian orang-orang sedang teralihkan, ia pun menitipkan sebuah surat untuk Gloria. He was in the building. He doesn't want money. Oh, you're a mind reader too now. Bill sudah menduga kalau hal ini akan terjadi. Makanya sejak awal ia menyarankan mereka untuk melaporkan kejadian kemarin ke polisi. Tapi mau bagaimana lagi, nasi sudah jadi bubur. Menurutnya mereka tak perlu takut akan ancaman tersebut. Karena cepat atau lambat, polisi pasti akan menangkapnya. Dan saat itu terjadi, rekan Bill yang bernama Collins berjanji akan langsung membunuhnya. Seth Frank's too good. He'll bring him in. Then what? Then I kill him. Sementara itu, detektif Seth terlihat mendatangi kantor kejaksaan untuk menemui Cat. Siapa yang menyangka jika anak seorang perampok akan mengambil profesi yang bersebelahan dengan ayahnya. Anyway, maksud kedatangannya ke sana tak lain untuk melakukan interogasi singkat. Namun Cat langsung menolak, lagi pula dia tak pernah berbincang dengan ayahnya. Tapi karena terus diusik, ia pun membocorkan rahasia kalau beberapa hari yang lalu, Luther sempat mengajaknya kabur ke luar negeri. You have any idea where he might have gone? You always had a safe house. Where? Untuk kepentingan investigasi lebih lanjut, sang detektif mengajak Cat mengunjungi rumah pensiun tempat ayahnya tinggal. Begitu masuk ke dalam, Cat langsung tercengang. Di sana ditemukan puluhan foto dirinya, mulai dari kecil hingga dewasa. Tapi foto-foto itu ternyata bukan foto biasa, karena diambil tanpa sepengetahuannya. Contohnya ketika dia wisuda, lalu saat hari pertama masuk kerja dan seterusnya. Selama ini, Luther ternyata selalu memantau putrinya dari jauh. Namun tak berani mendekat karena malu akan masa lalunya. My college graduation. Went out to celebrate because I'd gotten my first job. Sometimes I'd come home and I could sense that he'd been in the apartment that he... Begitu tahu Luther sangat mencintai putrinya, kesempatan ini langsung Seth manfaatkan dan menyuruh Cat untuk membujuk ayahnya agar mau bertemu besok hari. Di lain sisi, sebenarnya ia sudah curiga kalau Luther tahu siapa pembunuh Christina. Namun memilih diam karena takut namanya ikut terseret. Tapi jika dibiarkan, nyawanya juga dalam bahaya. Oleh karena itu, suka tidak suka, Cat harus mau bekerja sama. Maybe you're right. Maybe he is innocent. What happens if some hotshot trying to make a reputation tracks him down? I'll make a promise. You'll have your father back. Sorenya, Cat menelpon sang detektif untuk mengabarkan kalau panggilnya tak diangkat. Tapi paling tidak, dia sudah menitipkan pesan ke ayahnya untuk bertemu besok di sebuah kafe. Sayangnya, percakapan mereka itu ternyata berhasil disadap oleh si pengawal presiden. Dan singkat cerita, malamnya Luther berulang kali mendengarkan pesan putrinya. Dari nadanya saja, ia sudah tahu ada yang tidak beres. Sebelum pertemuan dimulai, Collins mulai mengasah kembali kemampuan menembak jarak jauhnya. Pokoknya, begitu ditangkap polisi nanti, nyawa Luther harus bisa mereka habisi. Di lain sisi, Seth mengerahkan puluhan anak buahnya untuk mengepung tempat pertemuan nanti sore. Mungkin ini terlihat berlebihan, tapi faktanya Luther memang sangat jago melarikan diri. Makanya mereka harus melakukan upaya ekstra. Sore itu, Bill diundang oleh sang detektif untuk menyaksikan langsung operasi tersebut. Sedangkan rekannya, Collins, saat ini sudah bersiap dengan senapannya dari balik sebuah mobil yang terparkir di seberang kafe. Masalahnya di saat yang sama, hitman utusan Tuan Sullivan ternyata juga sudah bersiap untuk melakukan eksekusi. Entah dari mana dia berhasil mendapatkan kabar mengenai pertemuan itu, namun yang jelas, demi mendapatkan uang puluhan miliar, baginya misi kali ini tak boleh gagal. Cat akhirnya tiba di lokasi. Suasana cukup menegangkan karena terlihat jelas tempat tersebut sudah dipenuhi dengan intel. Makanya dia sempat berasumsi kalau ayahnya tak mungkin datang. Apalagi Luther terkenal sebagai orang yang sangat berhati-hati. Namun ternyata... All unit suspects approaching. Saat Luther tiba di lokasi, anak buah Seth mulai mengirimkan sinyal. Dan alasan mengapa sang perampok legendaris itu bersedia masuk ke dalam perangkap polisi, tak lain karena ingin meyakinkan putrinya bahwa dia bukan seorang pembunuh. Sayangnya di tengah percakapan, kedua sniper tadi langsung melepaskan tembakan.
Walaupun tembakan tadi meleset, polisi tetap berhasil mengepung tempat tersebut. Namun saat didekati, Luther sudah hilang entah kemana. Anehnya lagi, mereka hanya menemukan mantelnya di lantai. Dan di tengah kebingungan, orang yang mereka cari-cari ternyata berhasil kabur dengan menyamar jadi polisi. Take it easy now, stay calm. Seth sempat curiga kalau Luther menyelinap ke apartemen putrinya malam itu. Makanya ia sempat melakukan pengecekan. Dan sebelum berpisah, Seth mengucapkan permintaan maaf atas insiden tadi. Kacaunya lagi, sampai saat ini polisi belum bisa menemukan pelaku penembakan tersebut. Oleh karena itu, demi keselamatannya, selama 24 jam ke depan, apartemen Cat akan diawasi oleh polisi. Nah, sebagai rasa terima kasih, Cat pun tadinya ingin mengambilkannya segelas minuman. Tapi begitu kulkasnya dibuka, isinya sudah penuh dengan makanan. Padahal tadinya kosong. Dari sinilah ia menyadari kalau ayahnya memang sedang menyusup ke sana. Dan saat ini mungkin masih bersembunyi di suatu tempat. Why'd you come? My daughter wanted to see me. Luther sebenarnya sudah tahu kalau pertemuan tadi adalah jebakan. Tapi demi putrinya, ia rela melakukan apapun. Lagi pula, sudah waktunya Cat mengetahui kebenaran dari kasus ini. Tapi tentu saja, begitu tahu Presiden Amerika adalah pembunuh sesungguhnya, Cat hanya bisa tercengang. Dan seandainya hal ini dilaporkan ke polisi, tak satupun dari mereka yang akan percaya. Makanya untuk menegakkan keadilan, Luther harus mencari jalannya sendiri. Yeah, I know. They'll kill you. What are you gonna do? I watched you argue a case last year. Thank God you got your mother's brains. Keesokan harinya, Luther kembali menyamar dan mendatangi apartemen mewah tempat Gloria tinggal untuk menitipkan sebuah hadiah. Yang begitu dibuka, isinya ternyata kalung berlian peninggalan mendiang Christina. Namun ia tak menyadari hal tersebut, malahan mengira kalau kalung itu pemberian dari atasannya. Saking girangnya, kalung berlian tersebut kemudian ia kenakan saat acara makan malam di istana. No. Asal kalian tahu, kalung itu datang bersama sepucuk surat yang ditulis tangan. Dan mirip banget dengan tulisan Presiden Amerika Serikat. Makanya Gloria mengira itu adalah hadiah dari Alan. Nanti dia sadar kalau semua ini adalah jebakan setelah sang presiden menegurnya. Namun berkat kalung berlian itulah, Alan jadi sadar kalau anak buahnya sudah menyembunyikan sesuatu. You've been keeping things from me. Letter opener yesterday. Kemampuan meniru tulisan orang lain itu Luther pelajari sewaktu di penjara 20 tahun lalu. Hal ini menandakan lawan mereka memang bukan orang sembarangan. Alan benar-benar takut jika rahasianya terbongkar. Sampai-sampai berasumsi, Luther telah membocorkan kebenaran kasus pembunuhan Christina ke Cat. Dan butuh diingat, putri Luther adalah seorang jaksa. Hal ini bisa menjadi masalah di kemudian hari. Makanya, kedua pengawal Alan pun diperintahkan agar segera menghabisinya. You sure you want to do that? She's a young prosecutor. Maybe she knows what he knows. Show that you love your country. Untuk memastikan kondisi putrinya, siang itu Luther menelpon detektif Seth. Namun betapa terkejutnya begitu ia dengar kalau polisi tak lagi mengawasi Cat. Karena infonya kasus ini telah diambil alih oleh CIA. Luther langsung sadar kalau nyawa putrinya dalam bahaya. Apalagi kebetulan Cat sedang pergi jogging di pinggir pantai. Tempat sepi yang cocok untuk jadi lokasi eksekusi. Benar saja saat Cat sedang memarkirkan mobilnya di pinggir tebing, tiba-tiba anak buah Alan muncul dan menabraknya hingga jatuh dari ketinggian. Luther datang terlambat, tapi paling tidak berkat kehadirannya, bantuan medis bisa tiba tepat waktu. Dan syukur saja, nyawa Cat masih bisa diselamatkan. Tentu saja, begitu tahu Cat berhasil selamat dari insiden tadi, Collins langsung kembali beraksi. Bahkan malam itu, dia sudah berhasil menyamar menjadi seorang dokter. Dan rencananya akan menyuntikkan racun ke tubuh targetnya. Perlahan tapi pasti ia berhasil memasuki ruang IGD. Tapi begitu akan beraksi, tiba-tiba Luther muncul untuk balas dendam. Sejak awal dia sudah menduga kalau Collins akan kembali untuk membunuh putrinya. Luther, right or wrong, as my president. Selama Alan masih jadi presiden Amerika, maka selama itu pula lah nyawa Cat dalam bahaya. Makanya malam itu Luther menyusup ke rumah Seth untuk menanyakan satu pertanyaan penting. Dan lucunya bukannya marah, Seth malah membiarkannya pergi begitu saja. Karena sejak awal ia merasa Luther memang tidak bersalah.
Dan singkat cerita, beberapa jam kemudian, film tiba-tiba berpindah untuk memperlihatkan Tuan Sullivan yang baru saja keluar dari kediamannya. Namun di tengah jalan, barulah ia menyadari kalau supirnya ternyata sudah digantikan. Luther, sir. I'm the man who robbed you. Tanpa basa-basi, Luther langsung mengaku kalau dialah yang merampok rumah sang miliarder kemarin. Namun semua uang maupun perhiasan tersebut diam-diam sudah ia kembalikan ke tempatnya seperti sedia kala. Hebatnya, Tuan Sullivan tak menyadari hal itu sama sekali. Namun tetap saja, walaupun hartanya telah kembali, ia masih menuntut keadilan atas kematian istrinya. Dan inilah momen yang kita tunggu-tunggu, karena akhirnya Luther menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Secara detail, Luther menceritakan kronologi kematian Christina. Tapi tentu saja, awalnya Tuan Sullivan tak sanggup menerima fakta kalau selama ini ia dikhianati oleh sahabatnya sendiri. Bahkan saking terkejutnya, ia sempat menuduhnya sebagai pembohong. Tapi semua itu berubah ketika Luther tiba-tiba menyerahkannya pisau pembunuhan kemarin. Di pisau itu masih terdapat darah dan sidik jari Alan. Tak sampai sana, masih ada bukti lainnya, yaitu saat konferensi pers kemarin. Alan sempat bilang Christina tak jadi ikut keluar negeri karena infonya sedang sakit. Pertanyaannya, dari mana dia tahu? Padahal selama ini, Tuan Sullivan tak pernah menyampaikan alasan tersebut ke siapapun, termasuk ke polisi. Dan itulah yang Luther tadi sempat tanyakan ke detektif Seth. This is too terrible. Yes, it is. I never dreamed of betraying me. Mr. Sullivan. Setelah kebenaran terungkap, Luther menurunkan Tuan Sullivan di depan Istana Negara. Dan di saat yang sama, tadinya detektif Seth ingin menangkap Bill karena sudah bersekongkol dengan presiden. Tapi saat ditemui, dia sudah dalam kondisi tak bernyawa akibat bunuh diri. Nah, di samping jasadnya, terdapat segudang rekaman percakapannya dengan presiden yang diam-diam ia rekam untuk menjadi bukti di kemudian hari. Dan berkat rekaman itulah, polisi akhirnya bisa menangkap Gloria. Balik lagi ke Tuan Sullivan yang malam itu rencananya ingin membalaskan kematian istrinya. Saat memasuki istana, tak satupun pas pampres ataupun pengawal yang curiga dengan niat tersebut. Bahkan semua orang taunya Tuan Sullivan punya kedekatan khusus dengan Alan, sehingga tak ada yang berani menghalanginya jika ingin bertemu. Walter. Anehnya setelah memasuki ruang kerja presiden, film malah berpindah memperlihatkan Luther yang kembali ke rumah sakit untuk memastikan kondisi putrinya. Namun malam itu, semua perawat maupun pasien di rumah sakit dibuat heboh dengan berita kematian Presiden Amerika Serikat. Ya, benar sekali, beliau ditemukan tewas bunuh diri tak lama setelah bertemu dengan Tuan Sullivan. Kemungkinan besar hal itu ia lakukan karena tak sanggup menanggung malu setelah kebusukannya terbongkar. Of course, I tried to stop him. He was like a son to me. Tak lama kemudian, Seth juga mampir ke rumah sakit untuk memastikan kondisi Cat. Bukannya melakukan penangkapan, sang detektif malah jatuh hati dengan putri sang perampok. Sampai berencana untuk mengajaknya makan malam jika sudah sembuh nanti. Di akhir film, kita menyadari kalau Cat tak lagi membenci ayahnya. Malahan dia merasa sangat lega karena insiden ini secara tidak langsung berhasil memperbaiki hubungan mereka berdua. Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.